Pasca pertempuran yang meluluh lantahkan pasukan elit neraka, Lin Moyu segera menghampiri Xi Xing'an. Dengan nada cemas namun tenang, ia menanyakan kondisi seniornya tersebut. Xi Xing'an tersenyum lebar, menepuk perisai emas di tangannya. "Berkat perisai yang kau berikan, kami baik-baik saja. Moyu, benda ini benar-benar menyelamatkan nyawa," ujarnya penuh syukur. Tak lama kemudian, derap langkah teratur memecah keheningan. Pasukan penjaga gerbang kastil tiba di lokasi setelah menerima sinyal SOS. Investigasi singkat segera dilakukan. Dari kesaksian para hunter yang selamat, satu nama mencuat sebagai pahlawan tunggal, Lin Moyu. Pimpinan pasukan penjaga itu melangkah maju, menjabat tangan Moyu dengan rasa hormat yang mendalam. "Terima kasih, Hunter Lin. Kau telah membasmi ancaman yang selama ini menghantui para hunter di wilayah ini." Awalnya, ia ragu pemuda belia ini adalah pelakunya. Namun, saat matanya menatap lencana prajurit bintang 5 di dada Moyu, keraguan itu sirna seketika. Hanya monster di wujud manusia yang bisa mengoleksi bintang sebanyak itu dalam waktu singkat. Suasana kembali riuh saat segerombolan pasukan berkuda muncul dari arah lain. Di barisan depan, sosok wanita cantik memukau semua mata. Ia adalah Mo Yun, seorang summoner berbakat. Namun, kehadirannya bukan tanpa alasan. Dari kejauhan, dia juga melihat sinyal SOS. Rumor beredar bahwa Mo Yun tengah memburu kristal nirwana, sebuah item legendaris yang sangat langka namun krusial untuk menjamin keberhasilan perubahan profesi tingkat kedua. Kristal itu hanya ada di Dungeon Ghost, bisik Ning Yiyi pada Moyu. Tapi Dungeon itu sulit ditemukan, dan bos yang ada di dalamnya setara dengan bos dunia, hampir mustahil bagi hunter biasa. Di tengah obrolan itu, Moyu merasa sepasang mata mengawasinya dengan tajam. Dari atas kudanya, Mo Yun menatap Moyu dengan pandangan dingin. Ia merasakan aura yang sangat tidak ia sukai terpancar dari pemuda itu. Aura itu adalah aura kematian yang sangat pekat. Moyu yang tetap bersikap cuek hanya menoleh sekilas lalu berkata kepada Yi dengan santai, "Suatu hari nanti kita akan pergi ke sana dan memanen kristal nirwana itu." Sementara itu, di singgasana kegelapan, amarah sang Raja Iblis meledak. Kehilangan pasukan elit dan penghinaan besar. Ia segera merancang serangan balasan dengan mengirimkan pasukan elit tambahan serta 1000 Abyssal Hound untuk menyisir setiap jengkal battlefield. Di sisi lain, di kediaman Meng Anwen, Ketua Bai kembali datang berkunjung. Mereka memantau perkembangan Moyu. Anak itu, dia sudah mencapai bintang 5. Gumam Meng Anwen takjub. Ia juga melaporkan keberhasilan Moyu membasmi pasukan elit Raja Iblis. Sambil terkekeh, Meng Anwen menambahkan, "Lihatlah kedekatannya dengan Ning Yiyi. Aku tidak bisa membayangkan wajah kakek tua Ning Tairan jika tahu cucu kesayangannya sedang jatuh cinta pada pemuda yang sangat ia benci itu." Kembali ke medan perang, Moyu dan Yiyi terus melakukan grinding tanpa henti. Sekali lagi, bos Dragon Frontline tumbang di bawah kaki pasukan tengkorak Moyu. Cahaya emas menyelimuti tubuhnya. Moyu
kini telah menyentuh level 24. Sebelum mereka melangkah keluar dari portal Dungeon, Moyu kembali membalut tubuh Yi dengan skeleton armor. Aku tidak ingin ada kejutan seperti tadi di luar sana. Tetaplah di belakangku, ucapnya protektif. Wajah Yi memerah padam. Perhatian Moyu yang tulus membuatnya kehilangan kendali atas lidahnya. Dengan suara yang sangat pelan, namun terdengar jelas, ia berbisik. Aku akan menerima tawaranmu, sayangku. Moyu sempat terdiam, namun ia segera melangkah keluar portal. Untungnya, kondisi di luar tetap kondusif. Namun, suasana mendadak tegang saat seorang hunter menunjuk ke arah kedatangan orang asing. Lihat, itu hunter dari negara Y. Moyu menoleh. Sosok itu sangat familiar. Ia adalah summoner sombong dari negara Y yang pernah berurusan dengannya saat ujian masuk. Keduanya saling mengunci tatapan. Kilatan persaingan dan dendam lama kini kembali membara di udara. Nama dari hunter dari negara Y itu adalah Onmyoji. Dia tertegun, matanya tak berkedip menatap panel informasi Lin Moyu. Hanya dalam hitungan hari sejak pertemuan terakhir mereka, level pemuda itu telah melesat dari 17 menjadi 24. Namun, anggota tim dari negara Y yang menyertainya justru tertawa meremehkan, menganggap level 24 masih terlalu noob bagi mereka. Mereka tidak tahu bahwa Onmyoji sedang gemetaran. Ia masih ingat betul bagaimana kengerian pasukan tengkorak Moyu saat masih level 17. Jangan gegabah, kita di wilayah Sensia, bisik salah satu rekannya. Onmyoji mengangguk pelan, tapi ketakutannya bukan pada hukum kekaisaran, melainkan pada sosok di depannya. Sampai jumpa di kompetisi nanti, ucap Onmyoji singkat sebelum memimpin timnya masuk ke Dungeon. Yi menjelaskan bahwa kompetisi itu adalah ajang bergengsi 5 tahunan yang dibagi menjadi kategori support dan combat, baik secara solo maupun kelompok. Moyu, kau harus ikut keduanya. Kita hanya perlu mencari 3 orang lagi untuk kategori kelompok, ujar Yi antusias. Namun, pembicaraan itu terputus saat lencana di dada mereka bersinar terang secara serentak. Sinyal darurat tingkat tinggi. Hal ini hanya berarti satu hal. Invasi besar-besaran dari monster abisal. Tanpa membuang waktu, mereka segera terteleportasi kembali ke benteng pertahanan utama. Suasana di benteng sangat mencekam. Moyu kembali bertemu Si Xing'an yang tampak tegang. Menara pengawas atau The Watcher mengumumkan perintah mutlak. Hunter di bawah level 30 wajib masuk ke dalam benteng. Sementara Hunter dengan level 30 ke atas harus bertahan di garis depan luar tembok. Peperangan ini dipimpin oleh seorang kesatria legendaris, Ni Xiong, seorang Legion Overlord level 60. Dengan wibawa yang luar biasa, ia menghujamkan pedang raksasanya ke dinding benteng. Blessing of the Legion Overlord. Seketika, seluruh hunter di sana menerima peningkatan kekuatan sebesar 50%. Di atas rantai raksasa, dekat tembok benteng, sosok Moyun, sang divine summoner, duduk di atas makhluk panggilannya dengan tenang. Ia memerintahkan unicorn miliknya untuk mengumpulkan energi suci di mulutnya.
dan sebuah ledakan cahaya menghantam barisan depan pasukan monster abisal, meluluhlantahkan formasi mereka. Seorang elit abisal mencoba menyerang Moyun dari udara. Namun, unicorn putih itu dengan sigap melancarkan serangan fisik yang membuat sang monster terpental jauh ke belakang. Pertempuran pecah di bawah benteng. Ribuan monster menerjang seperti ombak hitam. Moyu yang berdiri di atas tembok tidak tinggal diam. Ia melepaskan seluruh pasukan skeletonnya. Skeleton Mage menghujani medan perang dengan bola api yang menyebabkan ledakan dengan radius cukup besar. Sementara, ratusan skeleton warrior melompat turun dari tembok tinggi, mendarat tepat di barisan depan untuk menahan terjangan Abyssal Hound. Para hunter di garis depan terkejut melihat pasukan tulang yang tiba-tiba membantu mereka. Meskipun begitu, situasi mulai memburuk. Pasukan elit Abyssal bertipe terbang mulai berhasil menerobos barisan pertahanan bawah, mengancam keselamatan para hunter yang berjuang di garis depan. Moyu mengamati dengan tajam. Jika hal ini terus dibiarkan, korban jiwa dari pihak manusia akan berjatuhan cukup banyak, pikirnya. Yi yang menyadari kegelisahan Moyu hanya bisa menggenggam tangannya erat. Tanpa ragu, Moyu melangkah maju menghampiri sang komandan Ni Xiong. "Komandan, izinkan saya turun ke medan perang," ucap Moyu tegas. Ni Xiong melirik lencana di dada Moyu. Matanya sedikit melebar melihat lencana prajurit bintang 5 pada pemuda yang nampak masih berusia sangat muda ini. Ia tahu, seseorang yang bisa meraih pangkat maksimal di tingkat prajurit bukanlah hunter sembarangan. Izin pun diberikan. Moyu mengangguk, lalu melompat turun menuju lautan monster, siap memulai pembantaian yang sesungguhnya. Meskipun teriakan cemas Ning Yiyi menggema, Lin Moyu terus melangkah dengan tenang menuju garis depan. Di tangannya, tongkat sabit hitam muncul, sebuah instrumen kematian yang siap berayun. Kedatangannya membuat konsentrasi Si Xing'an dan hunter senior lainnya pecah. Mereka tertegun melihat seorang junior dengan santainya berjalan ke titik paling berbahaya di medan perang. "Apa yang kau lakukan di sini, Moyu?" seru Si Xing'an. Moyu tidak menjawab dengan kata-kata. Ia menghentakkan tongkatnya ke tanah, memanggil kembali seluruh pasukan tengkoraknya dalam formasi tempur penuh. Di hadapannya, 4 monster elit utusan Raja Iblis langsung mengenali Moyu. Inilah manusia yang telah 3 kali mempermalukan mereka dengan membantai pasukan anjing neraka. "Serang manusia itu," perintah salah satu elit. Puluhan ribu Abyssal Hound mengalihkan target, menerjang ke arah Moyu layaknya gelombang pasang hitam. Bahkan, monster elit yang tadinya bertarung dengan Moyun di udara, kini menukik tajam, bergabung untuk melancarkan serangan habis-habisan. Moyu menyipitkan mata. Ia membiarkan monster-monster itu masuk ke dalam radius serangannya. Saat jarak sudah terkunci, ia melepaskan skill kutukan berantai. Seketika, gerakan seluruh monster itu melambat, terjerat oleh aura gelap yang membuat mereka tak berdaya. Moyu memperhitungkan segalanya. Makhluk itu berdiri di tengah-tengah tumpukan jasad monster yang tewas di gelombang sebelumnya. Corpse Explosion. Ledakan berantai yang mengerikan mengguncang seluruh medan perang. Jasad-jasad itu menjadi bom atom mini yang menghancurkan Abyssal Hound di sekitarnya. Setiap monster yang mati segera menjadi amunisi baru bagi Moyu.
menciptakan reaksi berantai yang tak terhentikan. Di atas rantai raksasa, Mo Yun terpaku. Ia melihat pemandangan yang mustahil. Seorang hunter mampu memusnahkan satu divisi pasukan musuh sendirian. Para hunter di barisan depan bahkan mulai berbisik. Apakah dia sudah melakukan perubahan profesi kedua? Bagaimana mungkin level 24 memiliki daya hancur seperti itu? Setelah gelombang anjing neraka itu habis terbakar, udara mendadak mendingin. Asap hitam yang pekat berkumpul di atas medan pertempuran, membentuk sepasang mata merah yang menyala-nyala. Itu adalah proyeksi kesadaran dari Abyssal King. Manusia kecil, kau telah berkali-kali menghabisi pasukanku. Aku akan menghancurkanmu sampai ke akarnya. Suara itu mengguntur penuh kebencian. Mo Yu menatap mata merah itu dengan dingin. Itu hanya akan menjadi mimpi indahmu saja, makhluk rendahan, jawabnya dengan nada meremehkan. Dengan sedikit kesombongan, Mo Yu memerintahkan skeletonnya melemparkan jasad-jasad monster ke dalam kabut hitam tersebut. Lalu, ia meledakkannya. Namun, ledakan dahsyat itu hanya menembus kabut tanpa memberikan luka sedikit pun. Mo Yu tersadar bahwa lawan di hadapannya berada pada dimensi kekuatan yang berbeda. Saat Mo Yu membalikkan badan untuk mundur, instingnya mengirim sinyal bahaya. Dari dalam kabut, dua sinar merah melesat secepat cahaya. Sebuah serangan maut yang ditunjukkan khusus untuk mengakhiri hidup Mo Yu. Satu skeleton warrior yang mencoba menahan serangan itu hancur seketika. Sinar itu tetap melaju dan menghantam dada Mo Yu dengan telak. Tubuh Mo Yu terpental puluhan meter ke belakang. Seketika itu juga, 124 skeleton milik Mo Yu hancur menjadi abu. Itu adalah harga yang harus dibayar untuk mentransfer efek serangan fatal tersebut, agar Mo Yu tetap hidup. Skeleton armornya juga hancur berkeping-keping. Tepat sebelum serangan lanjutan dari Sang Raja Iblis mengenai Mo Yu, sistem pertahanan otomatis The Watcher di benteng kekaisaran mendeteksi bahaya tingkat tinggi. Sebuah pertahanan ditembakkan dari menara, menghancurkan formasi kabut hitam Sang Raja Iblis hingga sirna tak berbekas. Mo Yu terduduk dengan napas terengah, sedikit terguncang oleh kekuatan yang baru saja menyerangnya. Yi segera berlari menghampirinya dengan wajah pucat pasi. Mo Yu menepis debu di jubahnya, namun matanya memancarkan dendam yang membara. Ia menyadari kesalahannya. Ia telah meremehkan kekuatan penguasa neraka. Raja Iblis, ingatlah hari ini, desis Mo Yu dalam hati. Saat waktunya tiba, aku sendiri yang akan menghabisimu. Kekalahan kecil ini tidak menghancurkan tekadnya, melainkan menyalakan api ambisi yang jauh lebih besar di dalam jiwa sang necromancer. Pertempuran besar di benteng pertama Kekaisaran Sensia berakhir dengan kemenangan mutlak umat manusia. Ni Xiong, sang Legion Overlord, berdiri di atas podium benteng untuk mengumumkan distribusi hadiah. Dalam peperangan ini, 10.000 Abyssal Hound dan 100 Dog Demon berhasil dimusnahkan. Sesuai aturan Battlefield, total hadiah mencapai 25.000 merit. Merit adalah poin khusus Battlefield. Dari 1052 hunter yang berpartisipasi, mayoritas menerima 20 merit. Namun, pengumuman selanjutnya mengguncang nyali semua orang. Mo Yun, atas kontribusinya, menerima 500 merit.
dan Lin Moyu sebagai kontributor terbesar menerima 3.500 merit. Mendengar itu, Zhou, si Holy Knight legendaris, hampir tersedak amarah. Ia hanya mendapatkan 20 merit, sementara si pemula Moyu mendapatkan ribuan. Namun, Moyun dan hunter lainnya hanya bisa terdiam, mengakui tanpa adanya Moyu, pasukan skeleton, dan skill ledakan mayatnya, benteng mungkin sudah rata dengan tanah. Di sisi lain, Moyu dan Yi Yi fokus pada senjata di tangan Moyu. Tongkat sabit itu bergetar hebat, berevolusi setelah melumat ribuan jiwa iblis. Senjata itu kini mencapai level 25, memberikan tambahan 3.000 spirit, angka yang sangat fantastis untuk senjata di levelnya. Muncul pula sebuah skill baru, Evocation, kemampuan untuk membangkitkan jiwa monster yang telah dihabisinya, seperti Bos Dungeon untuk bertarung di sisinya. Kejutan belum berakhir. Jenderal Nishiong berjalan mendekati dan mengumumkan dengan suara menggelegar, Lin Moyu di usia 18 tahun secara resmi diangkat menjadi kapten termuda di Benteng Sensia dan dianugerahi gelar kehormatan Star of Sensia. Lencana Moyu bersinar terang, namun sistem menerbitkan notifikasi unik. Efek gelar ini lebih rendah daripada gelar yang sudah dimiliki. Nishiong terkejut. Kau sudah punya gelar sendiri? Benar. Gelarku adalah Dragon War King, jawab Moyu datar. Seluruh area benteng mendadak sunyi, lalu pecah dalam kericuhan. Moyun bahkan hampir jatuh dari unicornnya. Ia tahu betapa mustahilnya mendapatkan gelar itu. Ia sendiri pernah hampir mati saat mencoba solo raid di Dragon Frontland tingkat neraka. Kini, rumor tentang monster pemula itu terbukti nyata di depan mata mereka. Sebagai apresiasi, Nishiong memberikan akses penuh fasilitas militer benteng kepada Moyu. Saat Moyu sedang mengamati evolusi senjatanya di dalam kastil, gelang komunikasi Yi Yi berdering. Itu dari kakeknya. Tak butuh waktu lama, seorang pria tua dengan aura yang sangat kuat muncul di dalam benteng melalui portal teleportasi. Moyu terperangah. Pria itu adalah Jenderal Bintang 5, setingkat dengan Ketua Bai. Namanya adalah Ning Tairan, Dekan Akademi Xiajing, sekaligus kakek kandung Yi Yi. Lin Mo Yu, teriak kakek Ning dengan suara yang mampu meruntuhkan nyali siapapun. Mo Yu hanya bisa menggaruk kepalanya. Dia kebingungan, kenapa kakek tua ini nampak sangat membencinya. Ternyata, di mata Ning Tairan, Moyu adalah duplikat dari si tua Bangka Bai yang sangat ia benci. Ia marah besar karena cucu kesayangannya dikirim ke medan peperangan dan menerima misi dari Ketua Bai. Cepat pulang ke akademi, Yi, perintah kakeknya. Tidak mau. Aku mau menyelesaikan misi ini bersama Moyu. Tolak Yi keras kepala. Ia bahkan memamerkan belati emas, hasil grinding, dan pemberian Moyu. Ning Tairan tertegun saat memeriksa belati itu. Itu adalah item emas dari tingkat neraka. Matanya kemudian beralih ke Moyu dan menyadari gelar Dragon War King yang tersemat di sana. Amarahnya perlahan berubah menjadi rasa penasaran yang mendalam. Pemuda ini bukan sekedar orang biasa.
Dia adalah anomali yang belum pernah ada dalam sejarah manusia. Aku akan menjaga dengan seluruh kekuatanku, Jenderal. Ucap Moyu tenang, mencoba meredakan ketegangan. Ning Tairan mendengus. Ia memutuskan untuk pergi menemui Ketua Bai secara pribadi untuk meminta penjelasan mengenai monster kecil bernama Lin Moyu ini. Sementara itu, ia membiarkan Yi tetap bersama Moyu, menyadari bahwa di samping pemuda itulah tempat teraman bagi cucunya di battlefield saat ini. Setelah melihat kepergian Pak Tuaning melewati portal teleportasi, Moyu membawa Yi menuju wilayah fasilitas militer benteng. Karena statusnya bukan kapten, Yi hanya bisa menunggu di luar, sementara Moyu melangkah masuk. Di dalam, sebuah layar besar menyambutnya, menampilkan 4 fasilitas eksklusif bagi pemegang otoritas tinggi. 1. Ruang istirahat. Biasanya digunakan untuk pemulihan energi total. 2. Lapangan pelatihan. Biasanya digunakan untuk mempercepat peningkatan level skill. Array teleportation. Perpindahan instan ke titik strategis yang telah ditentukan. Penukaran merit. Toko khusus item militer. Moyu menekan menu penukaran merit. Seketika, hologram mengubah ruangan menjadi semacam minimarket futuristik. Hanya tertuju pada salah satu item yang bernama Dungeon Escape. Tanpa ragu, ia menggunakan merit miliknya untuk membeli 2 buah item tersebut sebagai asuransi nyawa jika terjebak di dalam kondisi terdesak. 1 digunakan untuknya sendiri, dan 1 lagi direncanakan untuk diberikan kepada Yi. Begitu keluar, Moyu segera memberikan item tersebut kepada Yi. Namun, momen itu terhenti saat sebuah suara familiar memanggil Yi dari belakang. Itu adalah Moyun. Kedua wanita itu mengobrol singkat secara pribadi. Moyun langsung kepada intinya. Ia memberikan 2 buah batu teleportasi khusus kepada Yi. Sambil melirik Moyun mengungkapkan rencananya untuk mencari Dungeon Ghost, labirin misterius yang posisinya selalu berpindah-pindah. Rumornya, Dungeon itu menjatuhkan 5-6 kristal nirwana dengan drop rate 100%. Aku hanya butuh 1 untuk perubahan profesi keduaku. Sisanya bisa kau ambil sendiri, Yi. Ujar Moyun sebelum berlalu pergi. Yi kemudian memberikan salah satu kristal itu kepada Moyu. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya Nona Moyun ingin meminta bantuan Moyu. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya Moyun ingin meminta bantuan kepada Moyu, karena Yi sadar levelnya takkan cukup untuk melawan bos tingkat dunia di level 38 yang menjaga Dungeon Ghost. Moyu juga mencoba untuk merendah, namun Yi meyakinkannya, kau sudah menaklukkan tingkat neraka secara solo. Jadi, kau pasti bisa menaklukkan Dungeon Ghost ini, Moyu. Demi mengejar ketertinggalan level, mereka sepakat untuk melakukan maraton grinding. Dengan sisa cooldown talisman gabungan sebanyak 17 kali, mereka punya kesempatan besar. Setelah beristirahat semalaman, keesokan harinya mereka kembali ke Dungeon Dragon Frontline. Para hunter di gerbang hanya bisa berbisik kagum melihat si cantik dan si monster bisa berjalan berdampingan. Di dalam Dungeon, Moyu mengerahkan kekuatan penuh, 150 skeleton warrior dan 90 skeleton mage. Hanya dalam waktu 4 jam saja,
Ia membabat habis seluruh pasukan naga dari hutan hingga tembok kastil. Di depan patung bos, Moyu tidak menunggu lama. Ia segera melepaskan pasukannya untuk menyerbu serentak. Saat bos tumbang, Moyu menguji skill baru dari senjatanya. Evocation. Cahaya gelap menyelimuti jasad sang penjaga. Jiwa sentri pos Guardian keluar dan membentuk entitas baru dan kemudian diserap masuk ke dalam inventory khusus senjata sabit milik Moyu. Serupa dengan sistem Hero General. Sementara itu, Yi Yi bersorak kegirangan karena menemukan belati emas kedua yang identik dengan miliknya. Moyu pun memberikannya dengan senang hati, karena senjata ini memang cocok untuk Yi Yi. Saat melangkah keluar dari Dungeon, insting waspada Moyu kembali aktif. Ia menyelimuti dirinya dan Yi Yi dengan skeleton armor. Begitu portal terbuka, mereka disambut pemandangan tak biasa. Sebuah karpet merah penjaga dengan barisan prajurit berkuda api yang berjajar rapi seperti menyambut seorang kaisar. "Minggir! Jangan injak karpet merah ini," seru seorang utusan dengan sombong. Moyu hanya menatapnya datar. Utusan itu mencoba menggunakan otoritas tekanannya untuk mengusir mereka. Namun, kekuatannya mental tak berguna di depan Moyu maupun Yi Yi. Saat utusan itu hendak bertindak lebih jauh, sebuah pedang besar nyaris menebas tangannya. Pedang itu menancap tepat di antara kedua kaki sang utusan yang tersungkur ketakutan. Di hadapannya, sesosok skeleton warrior berdiri dengan aura kematian yang pekat. Kereta kuda mewah di belakang barisan berhenti. Seorang pria dengan penampilan nyentrik dan gagah keluar dari kereta kuda itu. Ia adalah Rutgers, seorang Vulcan warrior level 31 dari Holy See Ancient Rome, yang juga merupakan seorang putra pangeran. Mata Rutgers langsung terkunci pada kecantikan Yi Yi. Dengan gaya merayu yang berlebihan, ia mendekatinya. "Nona manis, bersediakah kau menjadi pasanganku?" Tanpa sepatah kata pun, Yi Yi mundur satu langkah, bersembunyi di balik punggung Moyu. Moyu langsung memasang badan, menghalangi pandangan sang pangeran. "Dia tidak layak untukmu," ucap Moyu dingin, menantang wibawa sang pangeran di depan seluruh pasukannya. Rutgers, sang putra mahkota dari Holy See Ancient Rome, merah padam, menahan murka. "Tidak layak katamu? Akulah yang paling layak," teriaknya congkak. "Lihatlah dirimu, hanya hunter level 25. Sedangkan aku adalah pemilik profesi legendaris level 31. Ia membusungkan dada di depan para hunter yang berkumpul. "Dengarkan semua, aku datang ke sini untuk menaklukkan Dungeon Dragon Frontline secara solo dan merebut gelar Dragon War King." Seketika, suasana menjadi sunyi. Sebelum akhirnya ledakan tawa pecah. Yi Yi bahkan harus menutup mulutnya agar tidak tertawa terlalu keras. Rutgers kebingungan melihat reaksi para hunter di sekitarnya yang memandangnya seolah dia adalah badut pertunjukan. Ajudannya bergegas mendekati dan berbisik dengan wajah pucat. "Pangeran, gelar Dragon War King itu sudah didapatkan oleh pemuda di depan Anda." Mendengar itu, Rutgers membeku, giginya bergemelutuk, menahan malu yang amat sangat. Namun, alih-alih mundur, tatapannya berubah menjadi licik.
Ia memberikan senyum misterius ke arah Moyu saat pemuda itu mengabaikan dan melangkah masuk ke dalam portal Dungeon bersama Yi. Begitu Moyu dan Yi menghilang di balik portal, Rutgers mengeluarkan sebuah gulungan sihir kuno. Tracking Scroll. Item langkah ini memungkinkan satu kelompok masuk ke dalam instansi yang sama dengan target mereka. Sebuah anomali yang biasanya mustahil terjadi dalam hukum Dungeon. Di tepi hutan Dragonfrontland, Yi terperanjat saat melihat Rutgers dan pasukannya muncul di dekat mereka. "Bagaimana bisa kalian masuk ke sini?" serunya waspada. "Dengan gulungan ini, aku tidak hanya menyusup ke Dungeon kalian, tapi aku juga telah menyegel escape talisman milik kalian." Rutgers tertawa jahat. "Kalian tidak akan bisa keluar sebelum bos terakhir ditaklukkan, atau sebelum aku menghabisimu dan merebut semua yang kau miliki, termasuk gelarmu." Rutgers mulai menunjukkan kemampuan sebenarnya. Dia memperkuat dirinya dan pasukannya dengan aura merah api yang menyilaukan. Ia merasa berada di atas angin, mengepung Moyu di tempat terpencil. Namun, ia heran melihat Moyu yang justru tersenyum tipis. "Kenapa kau tersenyum, hah? Kau sudah tidak punya jalan lari," gertak Rutgers. "Siapa yang bilang aku ingin lari?" jawab Moyu dingin. "Aku hanya sedang berpikir, kalian adalah mainan yang pas untuk menguji skill baruku." Moyu menjentikkan jarinya. Slow course. Seketika, seluruh pasukan Rutgers mematung. Tubuh mereka terasa berat seperti tertindih gunung. Tak mampu menggerakkan satu jari pun. Hanya Rutgers yang masih bisa bergerak karena level dan proteksi legendarisnya. Namun, mentalnya mulai goyah saat Moyu memanggil pasukan skeleton warrior-nya. "Serang," perintah Moyu. Rutgers melancarkan tebasan pedang apinya yang paling kuat ke arah skeleton warrior yang menerjang ke arahnya. Pedang mereka saling beradu. Pedang legendaris itu ditahan hanya dengan satu tangan oleh tengkorak di depannya. Rutgers terbelalak. Kekuatan monster panggilan milik musuhnya jauh melampaui statistik level 31 miliknya. Di sisi lain, prajurit pengawal Rutgers mencoba menahan serangan dengan perisai baja. Namun, hanya dalam satu tebasan skeleton warrior, perisai itu terbelah menjadi dua. Prajurit itu terpental jauh dengan luka parah. "Tolong pangeran, tolong kami!" jerit para prajurit saat formasi mereka diacak-acak seperti kertas. Dalam sekejap, Rutgers berdiri sendirian di tengah jasad para pengawalnya yang bergelimpangan. Moyu berjalan mendekatinya dengan tatapan yang sangat tenang namun mematikan. "Sekarang, mari kita coba yang satu ini," gumam Moyu. "Evocation." Tanah bergetar hebat. Dari dalam bayangan Moyu, muncul sesosok entitas raksasa yang memancarkan aura intimidasi tingkat tinggi. Itu adalah jiwa Sentripos Guardian, bos terakhir Dungeon ini yang telah dibangkitkan kembali oleh Moyu. Melihat monster yang seharusnya menjadi bos terakhir kini berdiri di samping Moyu sebagai budaknya, Rutgers hanya bisa mematung. Pedangnya hampir terlepas dari tangannya. Sang pangeran yang sombong itu kini hanya bisa mematung, menyadari bahwa ia baru saja membangunkan iblis yang salah. Rutgers bercucuran keringat saat melihat musuhnya. Serangan pertama
dari sentri pos Guardian telah menghancurkan pertahanannya, melemparkan tubuhnya hingga menghantam reruntuhan dinding Dungeon. Cairan merah merembes dari hidung dan mulutnya, sementara nafasnya tersengal akibat luka dalam yang fatal. Namun, bagi Lin Moyu, belas kasih adalah kemewahan yang tidak bisa diberikan kepada musuhnya. "Ampun, kumohon, ampuni aku," rintih Rutgers dengan sisa kekuatannya. Moyu tidak bergeming. Di bawah kendali mutlaknya, sang Guardian mengangkat pedang raksasanya tinggi-tinggi, mengumpulkan seluruh energi untuk serangan pamungkas. Hantaman pedang itu menciptakan ledakan yang menggetarkan seluruh Dungeon. Serangan itu mengakhiri riwayat sang pangeran sombong dari Vatikan. Dari sisa jasadnya, Moyu memungut seluruh perlengkapan set Vulkan yang berharga dan menyimpannya di inventory. Tanpa menoleh ke belakang, ia mengajak Yi untuk menyelesaikan sesi grinding terakhir mereka. Di saat yang sama, sebuah anomali muncul di langit Vatikan. Lonceng gereja berdentang tak karuan, menandakan bahwa nyawa sang putra mahkota telah lenyap. Paus Vatikan segera dipanggil untuk menangani situasi darurat ini. Sementara itu, di kediaman Meng Anwen, suasana justru riuh dengan pertengkaran dua orang tua. Ketua Ning Tairan baru saja kembali dan langsung memarahi Ketua Bai karena membiarkan Yi berada di battlefield. Meng Anwen hanya bisa tersenyum kecil melihat tingkah dua rekannya yang tetap sama sejak masa muda mereka. Tak lama kemudian, Moyu tiba di Akademi Xiajing. Setelah berpisah dengan Yi, ia menuju pusat perdagangan. Staf di ruangan perdagangan terperangah saat melihat Moyu menjual tumpukan equipment tingkat neraka. Dari transaksi itu, Moyu mengantongi 20 juta koin emas. Moyu kemudian menghubungi Ketua Bai. "Aku sudah menyelesaikan semua misimu," ucapnya singkat. Ketua Bai kemudian mengundang Moyu untuk segera datang ke kediaman Ketua Meng Anwen. Saat Moyu tiba di kediaman Ketua Meng Anwen, Ketua Bai terkejut melihat Moyu sudah mencapai level 26. Bagaimana mungkin secepat ini? Bahkan, grinding di tingkat nightmare berkali-kali pun tidak akan memberikan hasil seperti ini, ujar Ketua Bai tak percaya. "Aku tidak pernah masuk ke tingkat nightmare," jawab Moyu datar. "Semuanya kulakukan di tingkat neraka bersama Ning Yi. Aku juga menyelesaikannya secara solo." Moyu menunjukkan gelar Dragon War King sebagai bukti. Meng Anwen tertawa terbahak-bahak mendengar Yi selalu menemani Moyu di tingkat neraka. Ia membayangkan betapa meledaknya emosi Ning Tairan jika mengetahui hal itu. Moyu kemudian menyerahkan seluruh item misi dan cooldown talisman yang kosong untuk diisi ulang, serta satu set equipment Vulkan. Melihat set Vulkan tersebut, ekspresi Meng Anwen dan Ketua Bai mendadak berubah sangat serius. "Set ini milik Pangeran Vatikan. Moyu, jelaskan kepada kami apa yang terjadi," perintah Meng Anwen dengan aura yang mulai menekan. Moyu menjelaskan bahwa Rutgers mencoba membunuhnya dan Yi di dalam Dungeon, sehingga ia terpaksa melakukan pembelaan diri. Mendengar hal itu, aura Meng Anwen meledak. Sosok yang biasanya santai itu kini terlihat seperti monster yang siap meratakan Vatikan. "Sepertinya mereka lupa siapa kami," desis Ketua Bai dengan nada dingin. "Masa vakum yang lama membuat mereka melupakan julukan Dewa Pembantaian Sensia." Vatikan di sore itu
Langit yang tenang tiba-tiba berubah merah membara. Sebuah bola api raksasa muncul menggantung di atas kota, seolah siap menghancurkan segalanya. Di balik kobaran api itu, dua siluet berdiri dengan gagah. Mereka adalah Ning Tairan dan Ketua Bai. "Gubat, keluar kau!" Suara mereka menggelegar, mengguncang seluruh penjuru kota. Kedua legenda Sensia itu telah kembali. Rasa gatal untuk bertarung setelah bertahun-tahun diam membuat mereka siap melakukan pemanasan dengan menghancurkan siapapun yang berani menyentuh murid dan cucu mereka. Sejarah mencatat bahwa di masa mudanya, Ketua Bai pernah hampir melenyapkan sebuah kota sendirian, dan hari ini Vatikan mungkin akan menjadi saksi terulangnya sejarah itu. Kepanikan itu membuat seluruh wilayah Vatikan menjadi mencekam. Para hunter di bawah gemetar melihat bola api raksasa yang kian membesar di langit. Sementara sosok yang mereka tunggu-tunggu, Sang Paus, tak kunjung menampakkan dirinya. Tepat sebelum Ning Tairan kehilangan kesabaran dan menghanguskan kota itu, Paus Gubat akhirnya muncul dengan nafas tersengal-sengal. Awalnya, Gubat hendak membentak siapa yang berani memanggil namanya dengan lancang. Namun, begitu matanya menangkap siluet Ning Tairan, sang divine level dari Sensia, wajahnya seketika pucat pasi. Keringat dingin mengucur deras saat ia menoleh ke sosok di samping Ning Tairan dan menyadari sosok kedua itu adalah Dewa Pembantaian Sensia. Dia adalah Ketua Bai. "Tuan yang terhormat, ada angin apa membawa kalian ke Vatikan?" tanya Gubat dengan suara bergetar, berusaha menjaga setiap katanya agar tidak memicu kiamat kecil. "Bawa keluar bocah Rutgers itu sekarang juga," gertak Ning Tairan tanpa basa-basi. Gubat segera memerintahkan 3 uskup di bawahnya untuk menyeret Rutgers keluar. Ia mencoba bertanya apa kesalahan pemuda itu, mengira Rutgers mungkin telah menyinggung mereka secara pribadi. Namun, jawaban mereka membuat jantung Gubat seakan berhenti berdetak. "Dia telah menyinggung cucu tercintaku, Ning Yi," ucap Ning Tairan dingin. "Dan dia juga berniat membunuh murid kesayanganku, Lin Moyu," sambung Ketua Bai dengan senyum tipis yang jauh lebih menakutkan daripada amarah. Tak lama kemudian, Rutgers yang masih belum pulih diseret keluar. Begitu berada di bawah tekanan energi spiritual Ning Tairan, Rutgers kehilangan kendali atas lidahnya. Di bawah pengaruh tekanan yang menyesakkan dada itu, Rutgers berkata jujur, "Aku akan menghabisi Lin Moyu dan merebut gelarnya. Aku juga akan menjadikan Ning Yi mainanku." Wajah Gubat mendadak tegang. Itu adalah kalimat yang bisa membuat kedua monster ini menghukum mati Rutgers. Ning Tairan yang tahu Vatikan memiliki teknik untuk membangkitkan kembali orang penting, memutuskan untuk menghapus keberadaan Rutgers hingga ke akarnya. Tanpa aba-aba, bola api raksasa di langit menerjang Rutgers. Api suci itu melahap Rutgers hingga lenyap tak bersisa. Bahkan jasadnya hangus menjadi abu sebelum menyentuh tanah. Jika ini terjadi lagi, tidak akan ada Vatikan di peta dunia, ancam Ning Tairan sebelum mereka berdua menghilang dalam kilatan teleportasi. Gubat tampak lemas, bersyukur kota itu tidak ikut diratakan. Kembali ke kediaman Meng Anwen, kedua monster itu justru kembali bertengkar seperti anak kecil.
saling mengejek siapa yang lebih lembek dalam memberikan hukuman. Meng Anwen hanya bisa menghela nafas sambil menyerahkan cooldown talisman milik Moyu yang telah diisi ulang. Ning Tairan pun ikut-ikutan meminta bantuan yang sama untuk talisman milik Yi. Beberapa hari kemudian, pengumuman besar mengguncang kekaisaran. Turnamen Agung Profesional ke-100 resmi dibuka. Turnamen ini dibagi menjadi 3 kategori. Solo, kelompok 5 orang, dan tantangan. Setiap kategori dibagi berdasarkan rentang level. Moyu yang kini berada di level 26 masuk ke kategori level 20 sampai 30. Hadiahnya pun bervariasi dan sangat fantastis. Hadiah yang pertama adalah skill scroll 100%. Sangat memungkinkan mendapatkan skill baru yang belum pernah dimiliki. Yang kedua adalah Magic Potion pemula. Yang ketiga adalah 50 juta koin emas. Moyu memeriksa statistiknya sebelum mendaftar. Dengan gelar Dragon Warking dan tongkat sabit level 26 miliknya, setiap statistiknya mendapat tambahan 500 poin, ditambah 3000 poin spirit dari senjatanya. Skeleton warriornya juga mendapat statistik rata-rata di angka 7000. Skeleton mage miliknya mendapat statistik rata-rata 2600 dengan spirit mencapai 10.400 poin. Saat sedang asik menganalisis, fokus Moyu dibuyarkan oleh kedatangan 3 teman seangkatannya. Mereka menyapa Moyu dengan ramah dan bertanya tentang levelnya. Aku sudah level 26, jawab Moyu santai. Seketika ketiga temannya mematung seolah tersambar petir di siang bolong. Baru beberapa hari yang lalu bertemu saat Moyu masih level 22, dan sekarang ia sudah level 26. Padahal mereka sendiri masih jalan di tempat sejak lulus ujian akademi. Perbedaan level itu bukan lagi sebuah jarak, melainkan jurang yang tak mungkin diseberangi oleh mereka. Suasana di depan aula pendaftaran turnamen mendadak riuh saat sesosok gadis cantik menyapa Moyu dengan sangat akrab. Xia Sui, Zuo Mei, dan Feng Xiu menoleh serentak. Xia Sui merasa wajah gadis itu tidak asing. Namaku Ning Yi, seorang shadow assassin level 25. Aku temannya Moyu, sapa Yi ceria. Xia Sui terbelalak mendengar level Yi yang sudah mencapai 25. Bagaimana bisa levelmu setinggi itu? Tanyanya tak percaya. Yi hanya menyeringai sambil melirik ke arah Moyu. Tentu saja karena bantuan orang ini. Ketiga teman seangkatan Moyu itu pun memperkenalkan diri. Aku, Xia Sui, seorang elemental mage level 17. Aku, Zhou Mei, seorang lurker level 17. Aku, Feng Xiu, seorang holy swordman level 17. Meski sempat mengobrol, mereka sadar tidak bisa bergabung dengan Moyu dan Yi di kategori kelompok karena perbedaan level yang terlalu jauh. Setelah mereka berpamitan, Yi menunjukkan raut wajah sedikit cemberut. Ia merasa cemburu melihat betapa ramahnya Moyu pada Xia Sui. Kalau aku jadi kau, aku pasti sudah mengejar semua gadis cantik yang mendekatiku. Sindir Yi pelan. Tak lama berselang, 3 wajah familiar muncul dari kejauhan. Mereka adalah mantan rekan satu tim Moyu saat melakukan raid di masa lalu. Tao Tao, seorang elf kenek level 24. Miao Yu, seorang elder level 21. Dan Duan Gao, seorang prophet level 21. Kebetulan yang sangat sempurna.
kelompok tahu-tahu kekurangan 2 orang, sementara Moyu dan Yiyi kekurangan 3 orang. Yiyi langsung mengusulkan agar mereka bergabung menjadi satu tim untuk kategori kelompok level 20-30. Tahu-tahu yang sudah merasakan sendiri bagaimana ngerinya kekuatan pasukan tengkorak Moyu, langsung setuju. Aku mau bergabung, tapi ada syaratnya, ujar Tahu-tahu serius. Jika kita juara, kami bertiga hanya ingin poin kontribusi saja. Hadiah utamanya silakan ambil untuk kalian berdua. Moyu mengangguk tanpa ragu. Kita sepakat. Setelah resmi mendaftarkan tim berlima, mereka berencana meninggalkan area pendaftaran. Namun, langkah mereka terhenti oleh seorang pemuda yang tampak sangat murka. Dia adalah Bai Li Sheng, cucu dari dekan Akademi Bai Li, orang yang sebelumnya memberikan informasi tentang Moyu kepada Ling Zhen. Ning Yiyi, apa yang kau lakukan dengan pria sampah ini? Teriak Bai Li Sheng dengan wajah merah padam. Yiyi menatapnya dengan jijik. Apa urusanmu? Kenapa kau marah-marah? Urusanku? Kau adalah tunanganku. Aku tidak akan membiarkan wanitaku bersama pria lain, tegas Bai Li Sheng penuh percaya diri. Yiyi langsung meledak. Tunangan? Jangan mengigau kau. Kau memang pernah melamarku. Tapi saat itu juga aku menolakmu mentah-mentah. Kau sendiri yang menyebarkan rumor palsu itu ke seluruh masyarakat. Pertengkaran memanas. Bai Li Sheng yang merasa dipermalukan di depan umum mengeluarkan energinya dan mengerahkan niat membunuhnya kepada Moyu. Kalau begitu, aku akan menghabisi pria ini di sini sekarang juga. Moyu menyipitkan matanya. Tangannya baru saja hendak bergerak memanggil skeleton warriornya, ketika tiba-tiba seluruh area seolah membeku. Aura yang jauh lebih gelap dan mencekam muncul dari arah belakang Bai Li Sheng. Menghabisi siapa? Sepertinya aku salah dengar. Sebuah suara berat bergema. Itu adalah Ketua Bai. Sosok dewa pembantai itu berdiri dengan tatapan dingin yang mampu menembus tulang. Ia tidak akan membiarkan cucu dekan Akademi Bai Li sekalipun menyentuh seujung rambut murid kesayangannya tanpa membayar harga yang sangat mahal. Ketua Bai melangkah maju. Bayangannya menutupi tubuh Bai Li Sheng yang gemetar. Ulangi sekali lagi, apa yang baru saja kau katakan tentang muridku? Tanya Ketua Bai dengan suara rendah yang menggetarkan udara di sekitar mereka. Bai Li Sheng terjatuh terduduk. Keberaniannya menguap seketika digantikan rasa takut yang murni. Ia mencoba mengelak dengan terbata-bata. Namun lidahnya seolah keluh. Beruntung bagi bocah itu, Ketua Bai sedang dalam suasana hati yang baik. Pergi dari hadapanku sebelum aku berubah pikiran, perintahnya dingin. Tanpa menunggu sedikit pun, Bai Li Sheng dan kawannya lari tunggang langgang seolah dikejar oleh sesosok iblis. Ketua Bai menoleh ke arah Moyu dan Yiyi. Ekspresi wajahnya yang tadinya menyeramkan berubah menjadi santai. Moyu, apa kau tidak takut menyerang cucu dekan itu? Dia punya pengaruh besar loh di akademinya. Moyu menjawab dengan ekspresi datar yang menjadi ciri khasnya. Dia sudah mengancam hidupku. Dalam prinsipku, jika seseorang ingin membunuhku, aku harus bertindak terlebih dahulu. Mendengar itu, Ketua Bai terdiam sejenak sebelum meledak dalam tawa terbahak-bahak sambil menepuk punggung Moyu dengan keras. Hahaha, kau benar-benar mirip denganku saat muda, Moyu. Ketua Bai kemudian menyerahkan sebuah daftar material langkah
dan memberitahu bahwa ia telah mengirimkan misi baru ke dalam sistem Moyu. Setelah memberi instruksi singkat, sang dewa pembantai itu pergi meninggalkan mereka. Tao Tao dan kedua temannya yang menyadari bahwa Moyu akan sangat sibuk dengan tugas khusus dari Ketua Bai, memutuskan untuk berpamitan. Kita akan berkumpul kembali di kota Nanhong saat turnamen dimulai, ujar Tao Tao sebelum mereka berpisah arah. Yi yang penasaran segera mendekat dan berbisik, "Misi apa yang diberikan kakek Bai padamu?" Moyu menunjukkan panel tugasnya. Yi membacanya dengan teliti. Tugas pertama, membasmi iblis neraka di wilayah benteng ketiga. Tugas kedua, meningkatkan perangkat lencana menjadi letnan bintang 2. Tugas ketiga, mengambil kristal elemental dari Dungeon Elemental. Benteng ketiga, itu wilayah yang jauh lebih berbahaya dari Dragonfront Land, seru Yi. Ia teringat rumor tentang dataran elemental, sebuah wilayah anomali yang terbentuk akibat pertempuran 100 penyihir tingkat tinggi di masa lalu. Energi sihir yang tumpah di sana menciptakan monster-monster yang murni terbuat dari elemen alam. Keduanya segera menuju platform teleportasi akademi. Dalam sekejap, cahaya menyilaukan membawa mereka ke benteng ketiga Kekaisaran Sensia. Yi yang tidak terbiasa dengan teleportasi jarak jauh sempat merasa lemas, namun Moyu dengan sigap menahannya. Saat menuju gerbang keluar benteng, mereka dihentikan oleh barisan prajurit. Seorang kapten penjaga memandang rendah ke arah mereka, level 25 dan 26. Kalian mencari mati? Battlefield di depan adalah neraka bagi hunter di bawah level 30. Namun, perdebatan itu terputus oleh kemunculan monster elemental api yang mendadak akan menyerang dari balik gerbang kastil. Para prajurit panik karena monster elemental terkenal memiliki serangan dengan daya hancur yang sangat tinggi. Di saat kritis itu, siluet putih melesat dari belakang para prajurit. Dua skeleton warrior muncul entah dari mana, bergerak secepat kilat. Hanya dalam satu tebasan yang dilapisi aura kematian, tubuh monster api itu hancur berkeping-keping. Instant kill, sang kapten terbelalak, menyadari bahwa pemuda di dekatnya bukanlah hunter sembarangan. Tanpa kata lagi, ia segera membuka gerbang dan memberi izin kepada mereka berdua. Mereka mulai menyusuri dataran elemental. Tiba-tiba, rambut Yi melayang ke udara, diselimuti percikan energi listrik statis yang rendah. Wajahnya memerah karena merasa penampilannya lucu. "Moyu, jangan menertawakan rambutku," rengeknya. Moyu tidak tertawa, matanya menatap tajam ke arah pusaran angin di depan mereka. Anomali listrik itu menandakan keberadaan monster elemental angin. Benar saja, sesosok makhluk transparan dengan tubuh seperti tornado kecil menerjang lurus ke arah mereka dengan kecepatan penuh. "Skeleton warrior, bentuk formasi," perintah Moyu. Pasukan tulang muncul seketika, menancapkan kaki mereka ke tanah, siap menyambut amukan elemen alam tersebut.